Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya ARV Diecast ID. Oke, di video kali ini rencana saya akan mereview dari beberapa brand. Nah, ini juga akan menjadi salah satu referensi ya buat teman-teman yang baru mulai, terutama untuk fokusan Honda Civic tipe R. Nah, jadi tidak perlu berlama-lama lagi ya untuk mempersingkat video. Jadi saya akan mereview dari beberapa brand, pastinya historical dari rilisan Honda Civic tipe R di dunia nyata atau di real life-nya seperti apa dari sudut pandang diecast. Nah, oke, tidak perlu berlama-lama lagi ya teman-teman. Jadi untuk pertama kali Honda Civic itu Jadi untuk pertama kali rilis ya untuk Honda Civic di seri tipe R itu pertama itu ada ini dia. Nah, ini di seri Honda Civic tipe R EK9. Nah, untuk diecast-nya saya menggunakan diecast dari Hot Wheels di seri premium. Sebenarnya di seri reguler itu ada, tapi saya menggunakan yang premium juga saya mau dobrak ya teman-teman. Nah, jadi untuk seri pertama dari Honda Civic tipe R itu EK9. Oke, tidak perlu berlama-lama lagi, kita langsung saja dobrak dan review teman-teman. Nah, jadi kalau seperti ini biasanya saya menggunakan cutter ya, jadi saya bukanya dari atas. Kalau dari bawah ini takutnya dia kena sama ban karetnya. Oke, kita mulai saja. Bismillah. Oke, kita angkat, kita ambil dulu diecastnya. Nah, dia ada sekat pembatas lagi yang membuat diecastnya itu kokoh atau tidak lari kemana-mana, jadi menghindari dent dari diecastnya. Walaupun dalam blister itu bisa terjadi dent ya kalau misalnya dalam pengiriman. Oke, kita langsung saja kita mulai mereview ya dari sisi sebelah kanan. Nah, sisi sebelah kanan seperti ini penampakannya. Yang pasti untuk ban dia udah menggunakan ban karet, kemudian model pelek batang 6, kemudian sini terdapat logo dari CJS, kemudian sini ada lagi untuk lampu mata kucingnya, kemudian garisan, handle pintu, spion, dan untuk kacanya dia modelnya bolong ya teman-teman. Untuk sisi sebelah kanan seperti itu. Kita lanjut ke sisi sebelah kiri. Nah, sisi sebelah kiri kurang lebih sama kayak sisi sebelah kanan, yang membedakan tuh hanya di tempat pengisian bensinnya teman-teman. Oke, kita lanjut ke bagian bawah biar tidak terlewatkan. Nah, untuk bagian bawah seperti ini teman-teman. Nah, untuk bagian bawahnya ini dia sudah menggunakan base besi ya, jadi ini besi teman-teman, beda sama yang seri reguler, dia itu masih plastik. Nah, sini terdapat penjelasan Honda Civic, brand Hot Wheels, Mattel, dan beberapa penjelasan lainnya, dan made in Thailand. Untuk detail bagian bawahnya ini lumayan lengkap ya teman-teman, jadi tidak polosan saja. Kita lanjut untuk sisi bagian depan. Untuk bagian depan seperti ini teman-teman, dia detail lampunya ini lengkap ya, dengan detail lampu menggunakan tampo. Kemudian sini terdapat detail logo Honda. Kemudian untuk bumpernya seperti ini modelnya. Untuk bagian kap mesin dia seperti ini penampakannya. Kemudian sini terdapat, harusnya sih ini tempat untuk penyemprotan air ke kaca ya seharusnya, tapi nggak tahu sih, mungkin teman-teman bisa bantu tulis di kolom komentar itu apa fungsinya. Tidak ada data lagi, cuma ada kayak tekstur ya, jadi tidak ada data tambahan. Oke, untuk sisi depan seperti itu. Kita langsung ke belakang. Nah, untuk belakang seperti ini dia lengkap ya teman-teman. Kita mulai dari bagian bawah. Untuk bumper seperti ini, kemudian sini terdapat detail knalpot, kemudian naik ke atas. Untuk detail lampunya, wah ini keren ya teman-teman, detail lampunya ini pasti masih menggunakan tampo. Kemudian di plat nomor terdapat lagi tulisan, yaitu casing GR ya, casing GR. Oh ini ya, oh maaf teman-teman, ini casing GS.
Kemudian di sini ada logo Honda. Kemudian di bagian belakang atau di bagian kaca belakang ini ada beberapa sponsor ya. Di atas itu agak nampak kan itu terdapat tulisan Kelsin JR, Hot Wheels, Race dan Toyo Trace. Oke, untuk spoiler seperti ini modelnya. Kita lanjut bagian atas, seperti ini penampakannya. Oke, ini untuk generasi pertama ya dari Honda Civic tipe R, yaitu Honda Civic EK9 yang biasa orang sebut. Oke, kita kesampingkan dulu teman-teman, taruh di sini. Nah, itu untuk generasi pertama. Kita lanjut untuk generasi kedua ya teman-teman. Nah, untuk generasi kedua dia EP3. Nah, ini dia masih dalam blister. Nah, ini kayaknya saya tidak akan dobrak ya teman-teman, sayang soalnya karena ini udah seri lama atau masih dibilang kart biru ya. Nah, ini dia, ini adalah seri kedua atau generasi kedua, yaitu EP3. Teman-teman bisa lihat. Nah, ini dia masuk di seri first edition ya teman-teman, first edition nomor ke-39, ke 39 iya kayaknya, atau 27 ya, saya lupa teman-teman. Jadi mungkin ini masuk di seri ke-27, maaf ke-27 atau ke-27 dari seri first edition dan nomor 39 untuk tahun 2023 kalau salah. Mungkin teman-teman bisa bantu juga. Nah, ini bentuk bagian belakang seperti penampakannya. Jadi untuk ini mohon maaf saya tidak akan dobrak ya, sayang soalnya saya mau simpan aja. Ini seri yang lumayan udah langka ya teman-teman. Oke, kita taruh sampingkan sini. Oke, kita lanjut untuk yang seri ketiga. Nah, untuk seri ketiga ini saya menggunakan dua brand yang berbeda ya teman-teman. Yang pertama itu nah ini dia, dari Tomica. Kemudian yang untuk seri generasi ketiga ini ada dua mobil yang rilis ya. Jadi dari itu yaitu FD2 sama ini FD2 ya, sama ini satunya. Nah, ini dia masih dalam blister juga. Nah, ini dari seri Matchbox. Nah, ini dia, ini harusnya ya kalau nggak salah, tapi kenapa ini FD ya, kalau nggak salah ini harusnya FN ya teman-teman, FN. Tapi mungkin teman-teman bisa bantu tulis di kolom komentar kenapa dia tulisannya FD ya. Sebenarnya kalau FD itu sepengetahuan saya ya, mungkin teman-teman bisa koreksi kalau saya salah ditulis di kolom komentar. Nah, sepengetahuan saya ini kan FD2, tapi yang ini ini di development oleh Mugen UK kalau nggak salah, Mugen UK dengan unitnya itu hanya 200 pieces. Jadi hanya 2 spesies di dunia. Nah, nih sedangkan kalau yang ini kalau nggak salah nih FN2 yang dirilis di global secara umum. Jadi teman-teman bisa lihat nih banyak mobil ini melintasin daerah teman-teman. Nah, kalau sedangkan ini dia jarang karena limited, jadi hanya beberapa orang saja yang punya karena dia 200 unit di seluruh dunia. Oke, mungkin untuk permasalahan namanya mungkin kita akan kesampingkan terlebih dahulu, kita akan cek diecast-nya. Oke, jadi kita udah ada dari brand Hot Wheels 2 ya, ini yaitu EK9 EP3. Kemudian kita lanjut ke generasi ketiga dari Tomica yaitu FN2 atau FD2. Nah, untuk Tomica manual teman-teman, jadi kotaknya seperti penampakannya, mungkin sebagai skill saja. Sebelah sini ada kayak gini penampakannya, sisi sebelah kanan, sebelah kirinya seperti ini, bagian atas seperti ini, sedangkan untuk bagian bawahnya seperti ini, dan terakhir bagian belakangnya seperti ini. Itu aja ya penampakan teman-teman. Kita kesampingkan dulu, kita ambil diecast-nya. Nah, ditaruh di dalam kit penampakannya. Untuk sisi sebelah kiri seperti ini teman-temannya. Jadi untuk modelnya seperti ini teman-teman. Di sisi sebelah kiri kita bisa lihat untuk model peleknya seperti ini modelnya. Kemudian di sini terdapat detail handle pintu dua, depan dan belakang. Kemudian terdapat tempat pengisian bensin. Kemudian kita lanjut untuk di sisi bagian bawah ya, biar tidak terlewatkan. Nah, bawahnya seperti ini penampakannya. Terdapat tulisan dari brandnya Tomica. Kemudian sini tempat tulisan lagi Honda Civic. Oke, kita lanjut di sisi sebelah kanan.
Nah, kurang lebih seperti sama ya kayak di sisi sebelah kiri, dan teman-teman juga pasti udah memperhatikan bahwasanya dari Tomica tuh untuk spion tidak ada ya, tidak ada spion. Jadi itu mungkin salah satu nilai minusnya ya teman-teman. Kemudian kita lanjut ke bagian depan. Nah, di sini terdapat lampu ya. Nah, ini sebagai nilai plusnya, dia lampu dia udah menggunakan mica walaupun tidak ada detail ya, mica. Kemudian untuk bagian sininya terdapat logo Honda, bumper seperti ini teman-teman. Naik ke atas sedikit. Nah, untuk cupnya seperti ini, dan untuk seri premium dia cupnya tidak bisa dibuka. Sedangkan untuk yang seri regulernya dia bisa dibuka dan harganya udah pasti mahal. Nah, untuk depan seperti itu, kita lanjut ke bagian belakang. Nah, untuk bagian belakang seperti ini teman-teman, dia lampu menggunakan mica. Kemudian bumper seperti ini, ada aksen knalpot lagi di sini warna silver. Kemudian sini dapat tulisan nih, lihat nggak, nampak ya? Nah, ini tulisan tipe R. Kemudian sini ada tulisan Civic, harusnya warna silver juga, ada Civic, logo Honda. Lampu dia udah menggunakan mica pastinya. Kemudian untuk spoilernya seperti ini modelnya, terdapat aksen warna hitam, simple aja, dan itu keren ya teman-teman. Untuk bagian atas seperti ini penampakannya. Nah, untuk kita bisa lihat ya, nah ya tuh, dia di dalam kursinya terdapat aksen lagi berwarna merah, detail yang kecil tapi keren ya teman-teman. Nah, sini juga untuk detail dari spion dalam ya untuk belakang. Oke, tidak ada detail untuk pembersih kaca. Oke, mungkin untuk seperti itu singkatnya untuk penampakan di sekelilingnya. Oke, kita lanjut ini untuk yang FD2 atau FN2. Oke, kita lanjut untuk yang FD2 ya, limited atau dari Mugen. Nah, ini dia penampakannya. Kita lanjut dari blisternya seperti ini. Dia masuk di matte box seri Japan Origin ke nomor 3 dari 12. Kemudian sini terdapat, nah nih, Honda Civic Type R tahun 2018. Oke, logo Mattel, diecast di dalam blister. Bagian belakang seperti ini penampakannya. Jadi untuk seri Jepang Jepang Origin ini ada original Jepang tuh ada beberapa brand, ada beberapa mobil ya. Kita bisa lihat di sini. Kemudian di penjelasan lagi di belakangnya, mohon maaf ya teman-teman, agak ribet ngomongnya. Oke, tidak perlu lama-lama lagi, kita langsung coba bongkar menggunakan aseton. Sebelumnya kita lepas dulu ini ya untuk stiker ini. Oke, oh udah hancur teman-teman. Jadi mau nggak mau kita langsung saja to the point, kita dobrak saja. Oke. Nah, jadi sebagai disclaimer ya, untuk beberapa diecast dari matte box tuh biasanya dikasih pelapis lagi ya. Nah, kayak gini dia beberapa diecast ya teman-teman. Jadi itu ada plastik lagi pelindung, jadi buat diecastnya tuh duduk nyaman gitu, duduk nyaman bahasanya. Nah, oke, kita sampaikan dulu. Nah, ini untuk penampakannya dari kita anggap aja nih lebih enak itu nih, limited Mugen UK lah biar enak. Nah, untuk penampakan seperti ini diecastnya. Untuk sisi sebelah kirinya model pelek menggunakan model seperti ini. Kemudian sini terdapat detail handle pintu, spion, tempat pengisian bensin. Kemudian kita lanjut untuk sisi sebelah kanan. Nah, anggap aja kurang lebih sama ya teman-teman. Nah, lanjut kita untuk bagian bawahnya. Nah, untuk bagian bawahnya seperti ini, cukup lengkap untuk detailnya. Kemudian terdapat tulisan Honda Civic Type R. Nah, kemudian made in Thailand dan beberapa penjelasan lainnya. Kemudian kita lanjut untuk bagian depannya. Nah, untuk bagian depannya ini lumayan lengkap ya teman-teman, lampunya betul-betul banyak detail ya. Jadi kita bisa lihat untuk lampunya dia menggunakan tampo. Kemudian di sini terdapat logo Honda. Kemudian untuk plat nomornya terdapat tulisan tipe R. Kemudian sini lagi dapat aksen bumper ya. Di sini dapat detail tampo lagi. Naik ke atas. Nah, untuk kap mesinnya seperti ini detailnya. Naik lagi dikit, ngasih terdapat untuk pembersih kacanya. Nah, kemudian untuk kacanya seperti ini, dia menggunakan hitam smoke ya. Kita lanjut ke bagian belakang. Nah, untuk bagian belakang ini ramai ya teman-teman. Lampunya kita bisa lihat dari lampu dulu ya. Lampunya itu dia keren banget, nyambung sini dia menggunakan tampo. Kemudian sini terdapat tipe R, Civic tipe R, bumper seperti ini, dapat detail
harusnya knalpot ya teman-teman. Ini detail knalpot di kiri dan kanannya. Nah untuk spoiler ini agak untuk spoilernya agak unik ya teman-teman. Jadi dia sebenarnya kayak gimana ya, dia itu kayak menyatu, jadi kayak bukan gap ya. Jadi sebenarnya kalau di aktualnya ini kaca, sebenarnya kaca jadi kayak ada penahan gitu. Nah jadi agak gimana ya bahasanya, unik lah pokoknya, makanya desainnya unik teman-teman. Oke kan, kita bisa lihat, kita naik ke atas. Nah ke atas seperti ini penampakannya. Oke, ini untuk generasi yang ketiga, jadi ada dua versi ya teman-teman. Generasi ketiga ada dua versi. Oke, kita lanjut lagi untuk generasi yang keempat. Itu untuk yang EK ya. Ini kok ini udah enak nih, EK2 sih. FK2, maaf teman-teman. Nah, FK2-nya itu nah seperti ini. Saya ngambil dari seri Hot Wheels. Teman-teman, seri Hot Wheels yang dia tuh masuk di mystery pack. Nah, ini terus keringkan dulu. Nah ini dia. Jadi saya akan disclaimer dulu sebelum kita lanjut. Jadi ini brand Hot Wheels. Untuk EK9 nya, EP9 nya masih Hot Wheels. Kemudian untuk yang FN2 atau FD2 itu di Matchbox. Kemudian untuk yang di FD2 Limited Mugen UK itu pakai Matchbox. Kok Matchbox sih? Tomica. Mohon maaf, ini Tomica teman-teman. Kebanyakan dikit. Oke, kita lanjut ya. Untuk yang Honda Civic FK2 ini dia. Ini ada generasi yang keempat ya teman-teman. Generasi keempat saya menggunakan diecast dari Hot Wheels. Oke, seperti ini penampakannya. Di sisi sebelah kiri terdapat detail spion, kemudian handle pintu, terdapat detail stripping yang unik ya teman-teman, keren. Kemudian masih terdapat detail dari tempat pengisian bensin, peleknya menggunakan model seperti ini. Nah, kemudian kita lanjut ke sisi sebelah bawah ya, biar tidak terlewatkan. Ini kan terbalik, berarti sebelah kiri dulu. Sebelah kanan, mohon maaf teman-teman, sebelah kanan itu tidak ada perbedaan yang jauh dari sisi sebelah kiri. Yang membedakan hanya seperti biasa tempat pengisian bensin. Nah, untuk bagian bawahnya seperti ini. Oke, untuk bagian atas seperti itu. Untuk bagian atasnya kita lihat dari seri yang ini atau untuk ya dari yang seri ini dia untuk cukup lengkap ya. Untuk stikernya atau tamponnya, detailnya kita lihat. Untuk dari lampu dia menggunakan tampo, kemudian sini terdapat logo Honda tipe R. Di plat nomor sini terdapat tulisan tipe R, model bumper seperti ini teman-teman. Naik ke atas, untuk di area kap mesin terdapat lagi detail, kemudian sini terdapat detail pembersih spion. Naik lagi ke atas sini terdapat juga aksen, dapat antena. Nah kita lanjut untuk bagian belakang. Nah untuk bagian belakang seperti ini teman-teman. Untuk bagian belakang juga cukup lengkap, lampu dia menggunakan tampo, kemudian sini terdapat logo Honda, di plat tabel terdapat tulisan Hot Wheels tipe R Civic. Nah model bumper seperti ini. Oke, dan spoiler terakhir seperti modelnya. Oke, untuk yang seri keempat udah banyak teman-teman, udah lama nih durasinya. Udah seri keempat udah selesai, kita seri kelima dan ke 6. Jadi seri ke 5 itu ya ini saya menggunakan brand Mini GT. Oke, untuk penampakan seperti ini teman-teman dari kotaknya. Oke, sisi sebelah kirinya, belakangnya seperti ini. Oke, tidak perlu lama-lama, kita langsung saja mereview. Jadi nanti buat teman-teman saya akan buatkan seperti biasa itu timelinenya atau segmennya. Jadi buat teman-teman jadi nggak kelamaan, jadi mau cari yang mana detailnya tinggal bisa lihat di situ. Oke, nah ini saya ngambil yang Honda Civic tipe L Art Card manga dari Paris Auto Show nih ya. Ini dia. Nah tambahkan seperti ini. Nah buat teman-teman pasti udah nggak, kok peleknya beda bang. Nah ini peleknya udah saya custom, jadi saya menggunakan yang lebih kecil, yaitu ukurannya kita bisa lihat. Nah di sini untuk detailnya keren ya teman-teman. Ini dari brand GT yang pasti untuk detail udah lengkap ya.
Kita bisa lihat dari handle pintu, depan belakang, tempat mesin bensin, spionnya juga nih yang masih menggunakan bahan yang plastik yang lentur ya, tidak keras. Nah, lanjut untuk sisi bagian bawahnya seperti ini, cukup lengkap ya detailnya, cukup ramai. Kemudian untuk sisi sebelah kanan, anggapnya kurang lebih sama ya teman-teman. Sisi sebelah kanan, baru ke belakangnya, kita ke belakang dulu. Untuk belakangnya dia dari lampu dia udah menggunakan mica sebagian, ini udah menggunakan mica, ini mica full kayaknya atau sebagian ya. Nah, kita bisa lihat soalnya ada yang di tengahnya kayaknya mica harusnya. Kemudian agak sini terdapat tulisan tipe R, logo Honda, di plat nomor terdapat tulisan tipe R, tulisan Civic, agak ke bawah, bumper seperti ini, dan terdapat detail knalpot 3 biji nih. Ciri khas Honda Civic nih, 3 biji. Dan spoilernya seperti ini teman-teman, spoilernya keren. Oke, naik ke atas, kita akan menuju ke depan. Sini masih ada detail. Oh, ini detailnya menurut saya ini sangat keren ya, salah satu brandnya sangat keren. Jadi detail full, hampir semua body dia ada detail. Nah, sini terdapat detail antena short pin ya harusnya. Nah, ini kemudian ada lagi aksen lagi, naik ke atas, lanjut ke bagian sini depan. Nah, di kap mesinnya masih ada detail lagi nih teman-teman. Ini keren banget ini mobil ini. Nah, untuk bagian ke bawah, nah untuk lampu dia udah pasti menggunakan mica yang terdapat detail-detail lagi. Nah, ini keren. Kemudian terdapat logo Honda, bumpernya seperti ini modelnya, dapat aksen merah khas Honda Civic. Oke, Honda Civic tipe R harusnya. Oke, nah itu mungkin untuk singkat ya teman-teman, jadi kita mengejar durasi, jadi mohon maaf tidak terlalu berlama-lama lagi ya. Mungkin kedepannya saya akan buat video karena ada beberapa diecast yang belum saya buat review secara detail ya teman-teman, maksudnya secara full video. Kalau short sih sudah ada, jadi untuk short ini sudah ada teman-teman, ini sudah ada. Nah, itu aja, dua itu sudah ada. Kemudian terakhir nih, ini seri yang terakhir teman-teman, seri saya belum nyebutin ya. Jadi kalau ini dia FK dia FK8 dia kalau nggak salah. Coba saya cek dulu, kita cek dulu ya teman-teman. Mohon maaf ya teman-teman untuk penamaan, saya disclaimer lagi ya, saya agak lupa teman-teman. Jadi untuk penamaan singkatan ya, jadi kalau ada tanya bang punya ini kah bang Honda Civic, misalnya contoh Honda Civic EK3 EK2, EK2 nah biasa dulu, Honda Civic tahun 2000, 2016 atau 2015 ya ada nih kayak gitu. Apa ya teman-teman. Nah, kita lanjut yang terakhir ya, yang ini dia beda, jadi FL5 ya, FL5 harusnya. Nah, dia kita ada diambil brand Popres. Nah, ini dia, kita bisa lihat detailnya dulu, sekeliling kotak. Mohon maaf ya teman-teman, saya cepat untuk detailnya nih ya, karena kita mengejar durasi tentang poinnya sih lebih history dari beberapa dari Civic, jadi banyak yang saya lewati teman-teman. Ini dia. Oke, ini dari Popres ya teman-teman. Popres itu salah satu brand juga yang sangat ternama yang lagi naik-naiknya nih. Oke, kita langsung saja review mulai dari sisi sebelah kirinya. Untuk ini seperti ini penampakannya, bisa lihat teman-teman, terdapat detail handle pintu, pengisian bensin, spionnya dia keras ya teman-teman, spionnya keras. Kemudian terdapat lagi beberapa tarikan garis. Kemudian untuk model peleknya seperti ini polosan saja, dan kita bisa lihat teman-teman di dalamnya ini terdapat disc brake ya. Ini keren ya teman-teman, disc brake. Kemudian lanjut ke bagian bawah. Nah, bagian bawah seperti ini penampakannya, detailnya lumayan ramai teman-teman. Oke, untuk detailnya lumayan ramai. Lanjut ke sisi sebelah kanan. Nah, sebelah kanan kita anggapnya kurang lebih sama ya teman-teman, kayak sisi sebelah kiri, jadi tidak perlu terlalu lama untuk menjelaskannya. Bagian depan, nah bagian depan seperti ini bagian depannya keren ya teman-teman, dari teksturnya. Nah, kita langsung aja untuk bagian bumper seperti ini penampakannya. Kemudian sini terdapat logo Honda, tulisan tipe R harusnya ini, lampunya menggunakan mica pastinya. Bagian kap mesinnya seperti ini modelnya, dan nanti ada hal spesial di sini teman-teman, nanti kita akan cek. Nah, oke, untuk bagian belakangnya seperti ini penampakannya. Nah, bagian penampakannya seperti ini, belakang bumpernya bagiannya seperti ini ya. Saya udah agak belibet nih ngomongnya.
Jadi bumpernya seperti ini modelnya teman-teman. Kemudian sini terdapat detail dari knalpotnya dengan berwarna silver. Kemudian agak naik lagi di sini terdapat plat nomor, terdapat tulisan tipe R. Kemudian di sini terdapat logo tulisan tipe R, logo Honda. Dan untuk lampunya dia menggunakan Mika ya teman-teman. Maaf ya teman-teman, agak seperti itulah. Jadi untuk lampunya dia menggunakan Mika ya teman-teman, menggunakan Mika. Kemudian untuk spoilernya seperti ini teman-teman, spoilernya naik ke atas. Nah, oke, harus seperti ini. Dia terdapat detail dari shark fin. Nah, oke. Nah, di sini uniknya nih teman-teman, tunggu ya, kita akan buka. Ini agak susah teman-teman, jadi untuk seri, nah tunggu ya teman-teman, kita buka. Jadi bukanya sudah alat bantu teman-teman. Nah ini dia. Nah, jadi cupnya bisa dibuka tinggi sampai sini teman-teman ya. Nah tingginya lumayan tinggi ya. Nah untuk detail mesinnya, wow keren ya teman-teman. Nah bisa lihat, masya Allah teman-teman, detailnya keren banget. Nah itu uniknya dari toples Honda Civic ini. Jadi dia kita bisa lihat kap mesinnya. Oke, akhirnya selesai juga nih, video panjang banget. Nah, buat teman-teman mohon maaf ya udah panjang, jadi saya akan mengulang merekap sedikit aja. Oke, pertama ini dia seri pertama. Oke, jadi kita langsung saja mulai mereview ulang. Pertama kita urutkan ya teman-teman. Yang pertama ini dia, ini EK9 generasi pertama. Kemudian untuk generasi keduanya ini dia itu EP3. Kita sampingkan dulu ya teman-teman. Nah kita tahu seperti ini coba enak. Nah kemudian generasi ketiga ada dua nih, dari Tomica FN2 atau FD2 namanya. Kemudian lagi seri Mugennya. Kemudian lagi ini seri yang mana lagi nih, ini FK2 yang saya sering lupa, FK8. Kemudian terakhir yaitu FL5. Oke, sekian mungkin itu video untuk kali ini. Terima kasih banyak buat teman-teman sudah nonton sampai akhir video ini. Sampai akhir video ini saya sangat berterima kasih. Dan buat teman-teman jangan lupa untuk di like video ini, kemudian di share video ini jika bermanfaat dan menjadikan referensi buat teman-teman yang lain. Kemudian untuk sarannya bisa tulis di kolom komentar ya teman-teman. Kemudian yang terakhir jangan lupa di subscribe. Dan sampai jumpa di video selanjutnya, insyaallah. Dah.